Nah, mungkin teman-teman yang mungkin berada pada angka gaji 3 juta, Om. Dia pengen naik level gitu. Porsi untuk naikkannya gimana, Om? Minimal 4 kali lipat. 4 kali lipat. Berapa berarti? Misal di 3 juta. Itu berarti 12. 12. Untuk per bulannya ya. Dalam 1 tahun tuh minimal 4 kali lipat. Oke. Minimal. Itu tergantung ini kok. Di dalam diri kan saya kemarin juga sampaikan bahwa rezeki yang masuk kan tingkat kelayakan kita. Iya. Kalau layak 1 miliar pun ya karena Tuhan tuh nggak pelit kok gitu. Jadi ya pasti dapat juga. Nah makanya step melayakkan diri ini supaya tadi enggak terganggu oleh pikiran logik apa saya bisa dan sebagainya, paling kalau ukurnya minimal 4 kali lipat dulu. Salah satu contoh di kelasnya Ipo Santosa dan banyak kelas lain juga saya temukan ya. Kelas-kelas pengembangan diri itu kan disuruh jumlah 20 temenmu, penghasilannya berapa, kamu rata-rata itu adalah penghasilanmu. Oh, teman terdekat mungkin? Iya. Teman terdekat ini 20, penghasilannya berapa? Di rata-rata, itulah penghasilanmu. Nah, caranya supaya rata-ratanya naik apa? Memasukkan orang yang penghasilannya besar menjadi ke sini gitu loh, ke dalam teman dekat. Itu teman saya langsung komen, iya ya Dek, kemarin habis, kan kalau saya manggil saya Pak D, habis ketemu Pak D itu, omset saya naik loh gitu. Yang biasanya FYP-nya cuma sekian jadi sekian, itu padahal apa yang dilakukan sama gitu. Tetapi dia punya kesadaran baru, terus melayakkan dirinya dan lain sebagainya, ubahnya di level yang halus gitu. Actionnya sama, ternyata diizinkan rezekinya jauh lebih besar. Oke, gitu. Menarik itu. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin naik gajinya, naik omsetnya, ya masukkan teman dekat tuh orang-orang yang omsetnya lebih tinggi. Karena nanti rata-ratanya naik. Iya, rata-ratanya naik. Ya menarik, perlu dicoba. Saya habis ini langsung praktek. Iya. Oke, impian terbaik itu adalah saat kita bisa merasakan katanya, meskipun itu belum terjadi. Tapi saat kita sudah bisa merasakan itu keren gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, impian itu kita impikan sendiri aja atau perlu untuk melibatkan keluarga menjadi sebuah mimpi bersama, itu satu gitu ya. Terus supaya kita bisa merasakan gitu ya, sebut aja misalnya pengen mobil apa ya yang mungkin standar ya, misalnya tentang Civic atau Pajero Sport atau mungkin Alphard begitu ya. Perlu nggak Om ada teknik semacam kayak kita telepon nih marketingnya atau SPG-nya gitu, Mbak bisa ke rumah nggak, aku di alamat ini, aku pengen test drive gitu. Nah terus kita kan merasakan dong, daripada memvisualisasi terus foto di kayak di dinding, itu lebih keren nggak kira-kira menurut Om Bimo? Kalau dia sudah siap mentalnya itu bagus. Oke. Ya, kalau nggak siap mentalnya nanti bisa muncul force tuh. Oh gitu ya? Iya. Nanti kalau dikejar-kejar suruh DP dan sebagainya, nah, itu yang menjadi bahaya. Karena kalau bisa yang namanya impian bukan cicilan, cash gitu. Gitu. Jadi saya pun juga melakukan dulu untuk supaya mengakses energi kemakmuran. Saya datang ke seminar-seminar yang di hotel. Saya duduk di lobi mencium aroma-aroma, terus masuk ke kamar mandi aroma wangi. Kamar mandi hotel itu keren juga ya. Jadi nyerap energinya gitu. Nyerap, lalu datang ke tempat ngopi yang agak mahal gitu dan sebagainya, itu belajar nyerap dari situ dulu. Dari level-level yang rendah dulu. Nah, habis itu saya waktu pengen mobil waktu itu nonton YouTube. Bahkan saya beli itu test drive itu setelah saya deal beli. Jadi saya nonton YouTube dulu karena gini Mas, pikiran bawah sadar itu nggak tahu seolah-olah. Nah ini kata kuncinya, pikiran bawah sadar tidak mengenal seolah-olah. Ya, jadi ketika imajinasi itu seolah-olah sudah nyetir, seolah-olah sudah punya, itu bawah sadar sudah tahu bahwa dia itu sudah punya. Maka di kehidupan dia bagaimana mengkondisikan itu untuk terjadi menjadi miliknya secara realita. Gitu. Jadi kalau mau imajinasi atau afirmasi, pastikan sudah masuk ke gelombang bawah sadar. Gitu. Contohnya aja lah, misalkan ya teman-teman di sini gitu kan, pejamkan mata, lalu bayangkan sedang di dapur, kemudian di situ ada jeruk nipis, kamu ngambil pisau, dibelah jadi 2, ambil satu jeruknya, lalu silahkan dangak, lalu diperas dan sebagainya. Dan ambil satu lagi, diperas lagi, oke, lalu buka mata. Nah, kan air liur ini kan keluar. Jeruknya ada nggak? Nggak ada. Hanya seolah-olah.
Nah ini nyambung ke kekhawatiran tadi. Ketika khawatir nanti jatuh tempo tidak bisa bayar, itu seolah-olah sudah terjadi. Bawah sadar itu nggak ngena seolah-olah. Makanya hati-hati membayangkan, mengafirmasikan. Kalau mentalnya sudah siap, mau tes debt itu jauh lebih bagus. Atau paling enggak nggak siap tuh ber-TP ya. Paling aman tuh sewa, Mas. Sewa ya? Paling aman sewa. Jadi sewa, kemudian kalau bisa nyetir sendiri ya setir. Gitu. Jadi langsung aja ini milikku, ini punyaku, begitu. Lalu akses 5 indera tadi. Dari aromanya, aroma interiornya bagaimana, ya terus perasaannya dielus setirnya, dielus kursinya, penglihatannya, perasaannya bagaimana, 5 panca indera ini dimaksimalkan ketika lagi ngerental itu. Kalau rental paling aman sih menurut saya daripada test drive. Tapi nggak boleh ya Om ya. Apa tuh namanya, itu kan mobil ya. Kalau istrinya orang nggak boleh gitu ya.